Menurut kamu itu orang yang introvert, extrovert, atau ambivert? Kalau menurut saya Kak, saya lebih ke introvert Kak. Ambivert. Aku introvert sih sebenarnya, Kak. Introvert. Menurut Vira sih ambivert ya kak. Kepribadian tuh sebenarnya introvert. Ambivert sih, kayaknya introvert sih kak. Bisa mendeklarasikan diriku sebagai ambivert. Introvert, karena saya itu orang yang susah nyaman dengan orang baru. Karena ya kayak mana ya, lebih sering dewean sih sendiri itu. Karena kalau introvert itu saya ini memang kalau di posisi sendiri itu Kak lebih tenang ya, lebih bisa mengeksplor diri gitu Kak. Soalnya aku tuh mudah gitu kan bergaul sama orang lain, tapi di sisi lain susah untuk mulai percakapan buat kenal sama orang lain gitu. Jadi lebih nunggu orang lain dulu datengin aku baru bisa nyambung gitu. Halo. Karena kalau misalkan mungkin dari lingkungan keluarga, terus apa ya, kalau misalkan dari keluarga tuh introvert, tapi kalau di luar itu bisa jadi extrovert kayak tuh. Jadi kayak dua, nggak tahu ya, itu dari aku sendiri. Aku kalau di keramaian oke, dan kalau di kesendirian juga ya oke-oke aja. Karena kalau ketemu orang baru nih, Vira cenderung lebih pendiam. Tapi kalau ketemu teman-teman lama atau teman-teman yang sefrekuensi ya Vira bisa berbaur, bercanda-canda dengan mereka gitu. Karena kan ambivert itu gabungan dari introvert dan extrovert. Nah, aku tuh kadang introvert di situasi yang kayak lagi sama orang yang baru dikenal atau yang baru ketemu saat itu juga. Nah, kalau misalkan extrovert itu saat udah deket, udah sama teman deket, sama yang udah kenal deket lah. Jadi ketika kita sendiri itu potensi-potensi yang tidak ada itu tiba-tiba itu bisa keluar gitu Kak. Contohnya misalnya lagi rame itu kan biasanya pusing Kak ya, suka nggak nyaman juga sama keributan gitu Kak. Dulu kan aku tuh pernah coba tes-tes yang tentang kepribadian gitu, dan memang benar hasilnya tuh aku tuh orangnya introvert. Kamu itu orang yang saling balas-membalas hadiah ulang tahun? Kalau misalnya sama kawan sih tidak. Iya. Iya. Tergantung. Iya. Ya, Iya. Karena apa ya, kalau misalnya dalam pertemanan aku kayak penting aja nggak sih, kayak saling ngehargain juga sama pertemanan itu dalam apa ya, kayak circle kita yang deket lah. Pasti balas-balas sih, kalau misalnya dia ngasih aku pasti ngasih dia juga gitu. Kayak lebih untuk kenangan aja, terus kayak buat ngejalin pertemanan lebih lama gitu Kak. Kalau ada orang yang ulang tahun, kalau memang dia tuh pernah ngasih aku tuh hadiah, pasti aku bakal ingat hadiah itu. Dan kalau memang pas dia ulang tahun, aku juga ngasih dia hadiah gitu. Aku nih agamis juga tidak uangnya. Cuma kan kalau dari segi Islam kan memang udah ini kan diwajibkan kan ulang tahun dia rayo ke maupun hadiah itu kalau aku tidak sih kalau. Tergantung orangnya sih, tapi kebanyakan sih membalas, soalnya nggak enakan kalau nggak balas gitu. soalnya gimana ya, teman aku kalau ngasih aku hadiah ulang tahun, ya aku ngerasa kayak aku harus ngebales hadiah yang dia kasih. Deketin kawan juga sih, jarang interaksi sama wong, jarang dapat hadiah juga, jadi jarang. Kan Vira punya sahabat tuh, senantiasa sahabat Vira tuh setiap tahun suka kasih kado kan, ya mau nggak mau Vira harus tetap membalas kebaikan mereka gitu. Kalau membalas sih, kalau misalnya ada yang ngasih hadiah ya bakal ngasih balik, tapi belum tentu barang yang sama Kak. Dan itu kan kita nggak tahu bagaimana respon dia ke kita, apakah dia akan merayakan ulang tahun kita atau enggak. Jadi takutnya gini, takutnya kalau kita berharap seperti itu, nanti teman kita justru enggak berharap, kalau enggak ngerayain gitu Kak, enggak ngerayain ulang tahun kita, nanti kita kecewa, jadi ujung-ujungnya terjadi kecewa gitu kan sama teman-teman gitu Kak. Terus juga kalau misalnya ada teman yang kasih walaupun bukan sahabat, ya balas aja kebaikannya. Kan kalau misalnya kita kasih kado ke orang yang sedang ulang tahun kan kayak lebih berkesan aja gitu. Entah apapun caranya, entah hadiah juga atau bantuan moral, ya gitu sih. Tapi kalau sama pasangan mungkin iya sih kayak gitu. Tipe bergaul kamu yang ke semua tempat kah? Enggak. Ya. Iya, 50-50 Kak. Ke semua tempat. Yang ke semua tempat Kak. Karena kan dari pergaulan itu tuh bisa nambah relasi, nambah kawan juga.
Kalau aku kan tadi introvert kan, jadi aku tuh kalau udah siko ya satu kan, sudah itu baik, jadi tidak ada ke banyak-banyak tempat lain kayak gitu Kak. Kalau untuk bergaul kayak gitu. Kalau udah nyaman di situ ya udah itu aja, tidak ada cari yang lain. Gitu. Kalau ditanya seperti itu, seperti itu jawabannya ya, karena saya kurang lebih bisa menyesuaikan nggak kapan saya harus menjadi introvert dan juga kapan saya menjadi extrovert. Setiap kafe pasti, kalau misalnya ada kafe baru, aku pasti ngajak temen aku ke sana. Kayak apa ya? Pengen aja sih datengin ke semua tempat gitu. Tipe bergaul Fatia tuh nggak semua tempat sih Kak, kayak tempat-tempat tertentu aja, mungkin kayak yang apa ya, bergaul yang mungkin kayak ke kafe tuh belajar gitu. Kalau aku tidak terlalu sih, kalau memang menurut aku mikir-mikir juga kan, kalau nak melo komunitas ataupun organisasi yang menurut aku ada nilai baiknya ataupun cocok di aku, pasti aku ikuti. Tapi tidak seluruh komunitas ataupun organisasi yang aku ikuti. Yang memang fokusnya tuh kayak satu tujuan aja gitu. Kalau misalkan kesini ya kesini gitu tujuannya, nggak pengen yang ke yang lainnya gitu. Karena tadi introvert itu susah nyaman dengan orang baru, susah nyaman sama tempat baru, jadi lebih sedikit menghindari sih. Lebih menyesuaikan teman aku tuh kayak gimana sih gitu. Jadi nggak terlalu, aku nggak suka nih tempat ini. Jadi nggak kayak nyesuaiin aja gitu. Mau kesini oke, mau kesana oke gitu. Sepertinya iya. Cuman ada beberapa tempat yang nggak bisa aku tempatin gitu saat lagi bergaul, kayak misalnya di tempat ya klub gitu atau gimana. Tapi dasarnya aku suka di mana aja deh, di jalan atau di rumah atau di manapun bisa. Karena tadi kan introvert, jadi jarang keluar juga. Jarang ngumpul-ngumpul, jarang ke tempat-tempat baru. Karena menurut Vira, kalau misalnya tempatnya itu kurang membuat Vira kurang sefrekuensi lah dengan Vira. Jadi Vira itu balik ke tadi cenderung lebih pendiam, tapi Vira juga bisa berkenalan sama mereka, tapi nggak sedekat yang dengan yang sefrekuensi sama Vira. Paling kalau sama temen ya cuman dengerin temen aja sambil mabuk gitu. Kalau akunya sih nggak. Menurut kamu, pentingkah untuk mengikuti tren itu? Kalau aku pribadi sih nggak. Penting nggak penting sih ya? Misalnya positif sih penting sih. Tergantung sih. Tergantung di diri kita Kak? Enggak. Lumayan penting ya Kak. Enggak sih. Dalam suatu waktu penting, dalam suatu kondisi juga nggak penting. Kalau misalkan dibilang penting ya penting juga, karena tidak semua tren itu bisa kita ikuti. Contoh, misalnya ada tren TikTok nih kan yang lagi familiar ini. Nah, kita ini kan kayak saya kan nggak pede orangnya, nggak pede joget-joget gitu ya, kayak nggak seperti itu orangnya. Kalau positif sesuai sama akunya ya aku ikuti. Melencengnya yang cak mana? Misal? Kayak mana ya? Kayak fashion yang berlebihan kayak itu, nah gaya-gaya atau joget-joget TikTok sama sekali dah itu. Kalau misalkan circle pertemanannya yang ikutin tren banget ya bakal ngikutin juga, tapi misalkan circle pertemanannya yang kayak biasa-biasa aja itu ya bakal tidak sih, tergantung tempat, tergantung circle yang diikuti saat itu juga. Nah, kalau aku lebih ke apa yang ngebuat aku nyaman itu yang bakal aku lakuin. Kalau misalnya tren tersebut nggak ngebuat aku nyaman, nggak ngebuat aku ngerasa enjoy ngejalannya, aku nggak bakal ikut. Banyak sih tren ini kan harus berpakaian baik kan, bersikap juga. Kalau dari bersikap ya pasti harus lah. Aku lebih nyaman sama apa yang aku punya sekarang. Mungkin suka lihat tren-tren kayak gitu, tapi nggak mau ngikut-ngikutin banget. Tapi kalau misalnya agak melenceng dikit dari melenceng dari apa yang aku pengen tuh, aku ikuti biasanya. Tren itu kayak yang lagi booming sekarang kan, itu bisa dijadiin bahan pembicaraan ke teman-teman yang lain juga. Jadi saat kita ngobrol, kita ngomongin tren TikTok misalnya, jadi kayak ada topik, oh iya ini, atau misalnya ngomong tentang drakor ya, aku nonton drakor ini loh. Jadi kayak bermula dari suatu topik itu, kita tuh bisa nyambung ngomong ke orang itu. Ada orang yang bisa menyesuaikan sama seperti itu, tapi ketika saya memaksakan untuk saya mengikuti tren itu, justru saya tidak menjadi diri kita gitu Kak, tidak menjadi diri saya sendiri. Jadi saya nggak ingin memaksakan itu. Jadi saya mencari tren-tren yang lebih ke fashion saya gitu Kak, nggak untuk memaksakan diri saya harus seperti itu gitu Kak. dalam pergaulan tuh kayak apa sih, mungkin bisa jadi omongan orang juga ya sih, nggak tahu ya kalau menurut aku gitu.
Karena tidak mungkin kan kalau kita ngikuti tren yang mana sikap kita kayak zaman dulu kan. Kalau dari segi fashion tuh kerasa tidak terlalu juga sih menurut aku. Cuman ya jangan terlalu lama-lama juga kan dari segi fashion. Biasa-biasa baik. Apakah pergaulanmu mempengaruhi outfitmu? Kalau dari aku tidak sih. Ya, Tidak sih. Ya, Enggak juga? enggak. Ya, Enggak sih. Enggak. Sebenarnya enggak sih. Karena kan ada berbagai circle, misalkan circle yang sering nongkrong, ada circle yang di organisasi atau yang di mana tuh yang ya sudah sesuai saat itu juga keadaannya itu gimana, jadi sesuaiin outfit. Kalau aku outfitnya kayak ini lah Kak. Yang simple, asa enak dipakai weh. Itu udah do. Misalnya kita bergaul sama anak-anak yang kayak tadi TikTok atau kayak mana, mereka pokoknya alay lah gayanya. Ya kalau aku tidak ikut itu. Yang penting enak dipakai oleh aku be, ya udah itu be Kak. Sama kayak yang tadi, kalau misalnya itu ngebuat aku nyaman, aku pasti bakal ikutin. Kalau misalnya outfit teman-teman aku, teman-teman pergaulan aku nggak sesuai sama aku, nggak ngebuat aku nyaman, itu nggak akan aku ikutin juga. Jadi balik lagi ke diri aku sendiri. My outfit, my choice. contohnya gini ya, kayak saya ini di lingkungan anak-anak olahraga. Jadi ketika saya keluar atau saya beroutfit atau berpenampilan keluar dalam misalnya bertemu teman, dosen dan lain-lain, itu memang lebih ke stylish anak sport gitu kan, anak olahraga banget gitu kan. Pakai apa ya? Pakai sepatu sport gitu kan, pakai celana yang bener, yang enggak lepis, enggak jeans gitu kan. Justru kami kalau anak olahraga itu nggak nyaman kalau pakai jeans Kak, karena terlalu apa ya, nggak bisa gerak bebas gitu kan. Kami lebih nyamannya lebih ke training kayak gitu Kak. Bajunya juga lebih ke baju kaos, nggak ke baju kemeja gitu Kak. Karena kan memang anak olahraga itu kan simple, nggak terlalu ribet-ribet gitu kan. Yang penting nyaman dan juga bisa apa ya, bisa enak gitu. kalau misalkan ke tempat-tempat yang kayak mall atau yang kafe-kafe itu pasti ya lihat outfitnya kan. Kalau enggak ya pasti kayak kucel gitu. Nah kalau misalnya kita nih ke mall tapi kayak pakai pakaian yang pakai pakaian ke pasar gitu kan, kayak nggak asik gitu dilihat kan. Ya pasti sesuai lah dengan outfit gitu. Ya, itu basic marah pergaulan. Karena outfit itu tidak pengaruh juga kan pergaulan, karena ya bagi aku tidak terlalu harusnya sih outfit itu kan. Kalau pergaulan sama siapa be kan, yo nak pakai napo be ataupun napo kan sama bae maksud aku itu. Gitu. Karena aku kurang suka yang ribet, aku pakai senyamannya aku. Paling lihat-lihat situasi kondisi aja sih, kalau misalnya acara formal itu pakai baju yang formal, atau acara yang nggak formal itu bisa pakai baju yang santai. Sangat mempengaruhi. Karena sangat mempengaruhi ya, karena ya kalau misal nih kita mau kemana, misalkan ada acara nih, ada event ulang tahun siapa, atau ada acara apa gitu kan, itu beda. Apalagi kalau misalkan malam, kita keluar malam ke satu tempat ya, atau kemana gitu kan, ya tau lah ya anak muda sekarang kemana gitu kan, beda lagi gitu, kayak ya nyesuaiin tempat juga. Karena ya kita enjoy bae make apa bae, jadi santai-santai bae. Menurut Vira, outfit itu tuh kayak bukan bergantung kepada pergaulan sih. Menurut Vira, outfit itu cuma ya terserah. Kadang Vira itu pakai outfit yang sporty atau kadang pakai outfit itu jadi outfit itu menyesuaikan dengan diri Vira dan keseharian Vira. Kalau misalnya Vira mau nge-mall kan santai, kalau misalnya ke acara formal ya agak formal gitu. Jadi pergaulan itu enggak terlalu mempengaruhi outfit. Apakah kamu bisa membagi waktu antara dua pergaulan? Enggak. Kalau di hari yang sama kayaknya enggak Kak. Bisa. Tergantung sih. Bisa sih. Aku sih tidak Kak. Bisa. Jarang. Ngumpul itu ngapoi kan penting atau tidak. Kalau memang yang sama-sama penting itulah ya harus hadir kalau bisa kan. Sebenarnya bisa antara iya dan enggak sih, karena aku tuh tipe orang yang suka misalnya diajak nih langsung gas, padahal hari itu udah ada janji, tapi jadinya dibagi-bagi gitu. Jadi misalkan satu hari itu aku bisa nongkrong sama 2 teman gitu. Kalau misalnya udah janji ya ke satu pergaulan yang ini, udah itu baik. Jadi yang sebetulnya ya di cancel kalau misalnya ada tiba-tiba ngajak kemana gitu. Jadi kalau emang pengen kumpul atau pengen bagi waktu lah sama aku tuh harus
janji dulu, misalnya kayak hari ini itu tidak bisa tiba-tiba gitu Kak. Kenapa demikian ya? Karena apa ya? Ketika saya sudah janji sama satu orang di hari itu, saya otomatis harus komitmen Kak. Komitmen kumpul sama dia satu hari itu. Nah, jadi memang sebuah keputusan itu kan akan mengecewakan salah satu pihak gitu kayak. Jadi misalnya saya tidak berkumpul sama teman yang satunya, itu teman satunya bilang, "Waduh, dia tuh nggak lagi mau teman sama kita." Padahal kan kondisinya kan udah kita udah kita keep duluan waktunya untuk ke teman-teman yang satunya. Jadi solusinya kalau takut diomongi teman seperti itu, kalau saya sih lebih ke menjelaskan, "Aduh, hari ini saya udah janji nih sama ini, next time aja ya," gitu. Kalau saya sih seperti itu Kak. Soalnya ya mungkin aku lihat dulu nih, aku kesana tujuannya mau ngapain, terus aku di sini lagi ngapain. Kalau memang aku di sini lagi sibuk, emang lagi ada hal-hal penting, mungkin aku nanti bisa kesananya nanti atau aku batalin dulu yang di sana. Tapi kalau misalnya yang di sininya paling cuma sekedar kumpul-kumpul aja, mungkin aku bisa nyisain waktu aku untuk kesana nanti. Artinya paling nggak bisa, paling susah untuk ngebagi waktu. Kayak misalkan kalau memang udah memang kesini gitu kan, janjiannya kesini ya kesini gitu. Kalau ke yang lain tuh kayak skip dulu, mungkin minggu depan atau besoknya aja gitu. Dan bagi waktunya sebagus mungkin lah. Jadi jangan, kalau bisa kan memang sama-sama penting kan, jangan bisa ada yang tinggal ke maksud aku. Kalau bisa memang dibagi waktu sebagus mungkin kalau bisa, efisien mungkin. Bagi antara dua pergaulan ya. Misal kayak pergaulan aku ada yang lebih ke kayak di kampus nih, yang lebih ke kerja kelompok atau misalkan yang benar-benar kayak ngebahas tentang pelajaran ini bla 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 sebagainya, dan ada juga yang lebih ke kayak ya lingkungan malam atau pergaulan malam gitu. Nah, itu beda lagi. Bisa sih. Kayak kalau untuk mabar itu paling cuman sehari 2 hari. Kalau kampus juga sehari 2 hari. Jadinya bisa sih. Atau dalam 1 hari juga bisa dua pergaulan itu bisa aku kelarin gitu. Kayak misalnya siangnya nongkrong sama kampus atau balik kampus gitu kan. Malamnya gitu mabar sampai pagi. Karena jarang gaul juga sama Uang. Kalau diajak Uang jarang galak. Kalau misalnya Vira lagi nongki nih ya sama teman Vira, terus tiba-tiba ada yang nelpon, paling Vira, kalau misalnya sekiranya Vira itu nongkrongnya udah lumayan lama, terus tiba-tiba ada yang nelpon, paling Vira, guys, boleh nggak aku izin pulang duluan, soalnya ada yang ini nih, ada yang nelpon gitu. Soalnya mana yang aku janjiin terlebih dahulu itu yang pasti aku datengin pertama. Kalau enggak ya mohon maaf aja yang satunya nggak bisa. Seberapa positif pergaulan kamu? Kalau sekarang sih alhamdulillah positif. Kayaknya tergantung di circle mana ya Kak? Positif negatif. Positif Kak? Ya tergantung teman-temannya. Sejauh ini positif. Alhamdulillah positif. Positif. Termasuk kategori positif. Positif enggaknya itu tuh tergantung sih, kan ada juga pergaulan yang circle yang emang ada yang positif, ada yang negatif, ya tergantung kitanya aja ngikutinnya gimana. Karena saya lebih saya aktif di berbagai organisasi juga gitu kan. Saya lebih nyaman ketika saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu Kak. Contohnya saya lagi ngobrol, saya itu membuat lawan ngobrol saya itu nyaman, itu salah satu bentuk bentuk positif saya gitu kan. Dan juga saya lebih ke lebih ke dimensi sosial gitu Kak. Saya lebih ke sosial, kayak galang dana, kayak misalnya ada bencana alam, saya langsung turun ke situ gitu Kak. Saya lebih ke arah ke situ daripada mementingkan diri sendiri gitu Kak. Ada circle yang benar-benar emang menurut aku itu positif vibes banget, sangat suportif banget, orang-orangnya juga kayak ngedukung buat ke hal-hal yang positif. Tapi ada juga circle aku yang bisa dibilang tuh sedikit toksik karena beberapa hal yang mungkin menurut aku tuh udah nggak baik aja gitu. Tapi aku tetap temenan sama mereka tanpa ikut ke dalam hal tersebut. Kalau misalkan teman-temannya memang yang ngajaknya untuk yang belajar atau memang yang untuk hal-hal yang positif, ya aku ikut. Tapi kadang kalau misalkan nih ada teman yang memang kadang dia tuh hari itu juga lagi foya-foya, ya ikut-ikut foya-foya juga gitu. Jadi ya inilah agak kurang balance ya itu nah. Karena aku ada di suatu kawan-kawan organisasi dan kawan-kawan yang berpikiran maju lah. Ya aku di SAN juga kan kawan-kawan Cak Windu kan berpikiran untuk mendidik, dan
memotivasi anak-anak dan juga di BEM kan untuk memajukan dan berpikiran intelektual kan di suatu BEM itu. Dan kritis lah istilah. Karena aku kan belum kuliah kan, jadi sekarang malah lagi mempersiapin buat kuliah, jadi banyak banget masukan-masukan dari teman-teman yang udah kuliah. Mereka nyaranin jurusan atau nyaranin bagusnya itu masuk jurusan apa gitu, universitas mana, jadi banyak di situ sih. Positif. Mungkin 50% kalau bagi aku ya, karena apa ya? Ya beda sih. Nggak tahu, kalau menurut aku mungkin banyak juga positifnya. Yang nggak tahu, pandangan orang kan beda-beda gitu kan. Mungkin ada sudut pandang orang tuh yang nilai itu, ini nggak baik nih, itu negatif. Mungkin bagi kita sih positif atau fine-fine aja lah gitu. Banyak teman itu yang suka ngebantu kalau misalnya aku lagi susah gitu kan, dan suka ngasih insight yang bagus sih. Karena lebih ke agamanya, diajarin sholat, diajak kawan ngaji, kayak itu, lebih ke agama, positifnya. Karena Vira itu punya teman dari SMA yang sampai sekarang bisa dikatakan sahabat, itu ada sekitar 8 orang. Alhamdulillahnya mereka tuh selalu ngajakin Vira untuk berbuat kebaikan. Misalnya nih, oh ya kalau misalnya lagi jalan ya, ayo kita sholat dulu kan, kalau bahasa Palembangnya. Terus juga pokoknya kalau misalnya Vira lagi ngedown kan, Vira tuh tipikal orang yang kalau misalnya lagi ngedown tuh kayak suka cerita di close friend, tapi isi close friend Vira itu cuma sahabat-sahabat. Jadi mereka tuh kayak selalu ngasih support gitu, selalu bilang, Vira jangan sedih lah, kami tuh ada di sini. Terus kadang-kadang mereka juga datang ke rumah Vira untuk hibur Vira gitu. Jadi alhamdulillah. Pandanganmu terhadap seks bebas? Tergantung orangnya masing-masing ya. Kita ikutin norma belah yang ada di Indonesia ini. Jelek lah kalau bagi aku, seks bebas itu kan. Hak orang masing-masing. Tapi kalau bisa jangan kissing sama pelukan, itu udah normal sih menurut aku. Kalau misalkan udah yang lebih dari itu baru. Kayak nggak banget sih kalau untuk gua ya. Seks bebas itu kita kan udah sama-sama tahu nih kalau seks bebas itu kan sesuatu yang dilarang dari semua agama lah ya. Seks bebas itu kan terjadi ketika mereka berduanya sama-sama mau melakukan itu. Enggak yang satu orang dipaksa. Kalau satu orang dipaksa kan artinya pemerkosaan. Tapi kalau itu seks bebas, artinya kedua pihak itu setuju untuk ngelakuin hal tersebut. Jadi menurut aku itu bukan suatu hal yang gimana-gimana kalau memang mereka berduanya ya oke-oke aja. Kalau seks bebas itu kan masih tabu ya. Hal-hal yang ibaratnya tuh tidak baik lah untuk pergaulan anak muda. Kan kalau masalah seks itu kan udah ada batasan umurnya gitu. Jadi kalau untuk mengetahui tentang education seks gitu itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa untuk yang untuk ke seks bebas itu kayaknya tunggu dulu gitu sampai memang udah ada waktunya gitu. Tidak pantas dari segi agama dan lingkungan juga gitu. Karena di lingkungan aku sendiri juga pernah, masih itu dalam lingkungan aku sendiri ya, di pergaulan aku sendiri, circle aku sendiri gitu, pernah ngalamin kayak gitu juga. Terus ya tergantung orangnya mau gimana gitu. Kayak untuk ke orang banyak sih nggak terlalu ngurusin sih, bodo amat lah. Perlu edukasi juga, dan juga dari pemerintah perlu memblokir kayak website-website yang berbau pornografi. Salah ya. Seks bebas itu banyak ruginya. Pertama, sebenarnya banyak ruginya itu ke ceweknya sih sebenarnya. Apalagi kan kalau misalnya udah berbuat tuh. Jadi ceweknya yang rugi, bisa hamil. Kalau cowok mah nggak kelihatan bekasnya. Jadi ya untuk teman-teman sekalian, apalagi di zaman sekarang ini kan udah marak banget ya seks bebas. Kayak budaya luar tuh udah masuk ke Indonesia. Jadi bisa-bisa kita untuk menjaga diri karena khususnya perempuan itu tuh bakal ngerugiin kalian banget. Menurut kamu, untuk toksik itu lingkungan sekitar kamu, atau kamu sendiri merasa kamu mungkin toksik? Kalau menurut aku, ketika lingkungan aku menjadi toksik, akunya juga toksik. Yang merasa kayak toksik itu sama lingkungan kayak gitu lah. Nggak toksik sih gitu. Jadi aku ke bawah toksik. Itu tuh toksik. Mungkin aku ngerasa toksik sih. Kadang aku merasa aku yang toksik karena aku tipe orang yang misalkan
udah sering bermain, sering nongkrong di circle ini nih, ngumpul atau gimana, terus tiba-tiba temen yang ini nih udah punya temen baru atau tongkrongan baru yang Kadang-kadang aku tuh ibaratnya tuh kayak negative thinking sama wong-wong kayak gitu, tidak mudah percaya sama wong kayak gitu. Mungkin dari akunya jadi ya makanya tadi agak mungkin introvert kayak gitu. Saya kan tidak bisa menilai diri saya ya, diri saya apakah saya toksik atau saya yang menjadi korban toksik nih. Ikutan toksik, jadi kayak terpengaruh mereka. Mungkin awalnya aku nggak toksik nih, tapi karena lingkungan aku yang mereka toksik, jadi akunya juga ikut-ikut terpengaruh, jadi kayak menyesuaikan sama merekanya juga gitu. Kayak apa ya contohnya? Lingkungan sih. Jadi kalau misalkan lingkungan kita itu memang orangnya toksik, pasti kita tuh bakal ngikuti gitu, karena biar pasti nggak diomong-omongin lah gitu. Kalau itu ya, kalau misalkan Fatia tuh kalau Wong ini kan kadang nggak bisa jaga sifat, jaga omongan gitu. Kalau dari aku aku juga nggak menutup kemungkinan toksik juga. Cuman lebih lebih menahan-nahan kayak itu kan, tidak ngomong yang toksik ataupun yang tidak enak didengar wong itu sih. nggak nyaman aja karena lingkungan aku sekarang lagi toksik. Karena nggak tahu ya, kalau misalkan dari lingkungan keluarga sih, aku ngerasa gitu ya. Cuma ya nggak tahu itu termasuk aku yang toksik atau lingkungan aku. Kalau dari keluarga kayak ngerasanya beda aja, ntar ngerasa aku yang pengen bener, tapi ternyata salah gitu, kayak pengen menang sendiri gitu kan. Aku deh kayaknya aku yang toksik. Tempat itu terlalu toksik, jadi aku kebawa toksik. Terus pas aku ke tempat lain juga aku ngebawain toksiknya tempat tadi. Mungkin lingkungan sih Kak. Mungkin juga dari aku sendiri yang toksik tapi tidak sadar. Tapi sebenarnya lingkungan toksik itu tuh kayak sesuai dengan diri kita sendiri sih. Kalau misalnya kita ngerasa kayak murung diri, nggak berbaur sama teman-teman, itu pasti kita ngerasa lingkungan itu toksik. Tapi sebenarnya bukan lingkungannya sih yang toksik, dasaran kitanya aja yang nggak mau berbaur gitu. Pandanganmu terhadap lingkungan yang minum alkohol, Cak Mano? Bebas-bebas aja sih. Cuman perlu waktu yang tepat, jangan di waktu-waktu yang rame orang, dan juga tempat, situasi lah. Pandangan aku, jujur circle aku pun ada yang kayak gitu. Kebetulan aku kan selama beberapa tahun hidup itu ada di lingkungan seperti itu, Kak. Itulah jelek, pasti sangat jelek lah. Karena aku alhamdulillah nih, selama aku dari kecil sampai sekarang ini tidak ada sih yang memang jingok di aku, apalagi lagi ngumpul-ngumpul kan, ataupun pengalaman minum alkohol tidak pernah sih menurut aku itu Ya kalau misalnya kita ikuti kayak norma tadi itu masih tidak bagus sih sebenarnya, tapi Sebenarnya gimana ya? Karena ternyata walaupun mereka minum alkohol, ya belum tentu mereka jahat juga. Karena pasti ada alasan kenapa mereka sampai minum alkohol. No comment juga sih, soalnya itu kan hak setiap orang. Biasa aja, saya sendiri. Nggak apa-apa sih, asalkan bukan saya. Untuk saat ini sih udah normal sih. Kalau misalkan setahun yang lalu, menurut aku baru normal karena baru akhir-akhir ini sih dapat circle atau yang suka minum. ada teman yang memang minum alkohol, ada yang itu. Kalau aku sih, yang penting aku tidak ikut-ikut ke mereka. Jadi pandangan saya mengenai mengenai miras tadi sama seperti seks bebas tadi, Kak. Kita tidak bisa mencegah dengan cara menghapuskan itu, karena itu adalah salah satu pendapatan negara juga kan, menghasilkan pajak dan juga bisa bisa bermanfaat bagi negara. ada orang yang minum alkohol, ya udah gitu, itu kan mungkin untuk kesenangan dia gitu. Kalau bisa ya kita tuh terhindar gitu kan. Jangan sampai minum alkohol ini dalam keadaan sudah mabuk itu merugikan untuk orang lain. Jadi harus paham waktu dan juga situasi. Kalau dari aku jelek nilai wong kayak itu kan, dan juga tidak bagus untuk kesehatan, tidak bagus untuk diri dia untuk kedepannya juga kan. Karena bakal ini juga kan pengaruh ke masa depan juga kan, dan mengaruhi lingkungan yang lain gitu. Yang penting aku tetap ke akunya yang baik lah aja itu. Jangan ikut-ikut ke mereka. Kalau misalnya ikut-ikut kan jadinya
percuma sama omongan aku tadi yang ngikutin norma tadi. Kalau misalnya kita punya temen nih, ada yang sesuai kata kakak tadi kan, teman Vira tuh ada yang positif, tapi ada juga yang gitu. Menurut Vira sih, kalau misalnya namanya juga manusia kan ya, pasti berbuat kesalahan. Tapi kita tuh juga nggak harus nggak mau berteman dengan teman-teman yang kayak gitu, paling cuma nasehatin dikit-dikit aja gitu. Apa sih minum alkohol itu, apa untungnya gitu. Kalau minum alkohol tuh kayak ya udah gitu, sama halnya tuh kayak misal nih Hak masing-masing nggak bisa ikut campur juga, tapi kalau bisa itu kan jangan, karena itu merugikan diri sendiri kan. Jadi kalau bisa itu jangan. kayak seks bebas itu kan pandangan orang kan beda-beda ya. Minum alkohol ataupun kayak pergaulan luar itu kan sama aja, cuma ya beda, asumsi orang kan beda gitu. Kalau minum alkohol tuh kayak ya udah kayak biasa aja gitu, dan di Indonesia juga udah legal gitu, nggak sih? Di kota-kota besar juga ya gitu. Yang penting nggak ngerugiin saya juga. Ya. Baik-baik lagi, apakah alkohol tersebut mempengaruhi kepribadian mereka, mempengaruhi pertemanan kami? Kan enggak. Itu kan kayak cuman minuman yang mereka minum yang bikin mungkin mereka mabuk. Tapi kan di balik itu, sejauh kami berteman, mereka tetap baik ke aku. Mereka tetap yang suportif ke aku. Ya walaupun minuman mereka kayak itu, menurut aku nggak masalah sih. Selama dari merekanya itu tetap memperlakukan aku baik, tanpa ngajak-ngajak aku untuk minum. Mereka minum depan aku, tapi mereka nggak pernah ngajak aku minum gitu. Pandanganmu terhadap pergaulan di Palembang, itu Cak Mano? Kalau menurut aku kayaknya pergaulan di Palembang ini masih lumayan sehat lah untuk dibandingkan sama kota-kota besar lainnya di Indonesia ini. Apa ya, kalau bahasa Palembang tuh ngejoy ini kan, orang-orang di sini tuh kayak ngejoy banget gitu. Kalau misalnya aku kesusahan, pasti mereka semalam apapun itu, sesusah apapun itu, mereka pasti ngejoy banget. Palembang ini provinsi yang zero konflik. Akan tetapi kita ini masih masih memiliki anak-anak muda yang tidak mau belajar dari sebuah kesalahan yang dulu. Untuk ikut negatif apa tidaknya, ya tergantung kita tuh bakal bisa nampak ke, terus kita bakal milih untuk ikuti mereka, atau kita tuh bisa tetap stay positif. Mempelajari lagi kan tentang norma-norma yang ada di Indonesia ini. Kalau misalnya aku nggak bisa nih, kayak pertanyaan tadi, aku nggak bisa ke satu tempat, mereka tuh kayak yang langsung, oh saya itu ada kawan baru new friend udah inget lagi sama kalian yang ini. Jadi itu agak kayak, aduh gimana ya, kan lagi di sini lagi sibuk, kan nggak bisa ke sana, emang lagi nggak bisa, bukan karena di nggak bisain gitu sih Kak. Pergaulan-pergaulan di kota Palembang gitu sangat bebas gitu, kayak mungkin yang ke kampus pakai pakai baju-baju sepotong gitu, jadi kayak terkejut gitu. Di Palembang itu lah menurut aku 50-50 lah, ada yang baik juga, ada yang buruk juga. Kalau di pergaulan aku itu lumayan positif, itu positif sih. Jadi kalau se-Palembang itu nggak tahu, tapi pasti ada positif dan negatifnya. Habis, FOMO. Random people aja mungkin yang aku temuin itu lebih ke gengsinya besar. Pergaulan di Palembang sih udah kayak pergaulan di Jakarta sih, kayak udah mau ngikut-ngikut gitu. Lumayan mending lah dibanding daerah Jakarta, apalagi Jakarta Selatan kan. Jadi anak-anak di Palembang ini masih kayak tahu etika, moral gitu, nggak sampai bebas banget, liberal gitu.